Shalom, teman-teman terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita memasuki hari kedua dari seri renungan kita, dan kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan bagi kita semua. Iman yang bertumbuh di tengah penantian. Jujur saja, menunggu itu seringkali jadi bagian tersulit dari iman, ya kan? Banyak dari kita, mungkin termasuk saya dan Anda, pernah merasa lelah dan ingin menyerah. Bukan karena Tuhan tidak mampu menjawab, tapi karena rasanya kok lama sekali menunggu jawaban itu datang. Pernahkah Anda merasa begitu? Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana menjaga iman kita tetap kuat justru di tengah masa penantian yang penuh tantangan. Mari kita buka renungan kita hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan segala kerinduan dan penantian kami. Seringkali kami lelah dan goyah saat menunggu jawaban dari-Mu. Ajar kami untuk tetap percaya, bahkan ketika mata kami belum melihat jawaban itu. Kuatkan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dasar dari renungan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, yang bunyinya sangat indah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini benar-benar mengubah cara kita memandang iman. Iman bukanlah sekadar percaya setelah kita melihat buktinya, itu mah gampang. Tapi iman sejati, iman yang alkitabiah, adalah percaya sebelum kita melihat. Ini adalah sebuah keyakinan yang kokoh di dalam hati kita, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi, meskipun keadaan di sekitar kita sepertinya berkata sebaliknya. Secara teologis, iman itu adalah respons kita sebagai manusia terhadap janji Allah, bukan respons terhadap keadaan kita. Kalau iman kita didasarkan pada keadaan, bisa naik turun seperti roller coaster. Hari ini baik, iman kita kuat. Besok ada masalah, iman kita langsung anjlok. Tapi kalau iman kita berpegang pada janji Allah yang tidak pernah berubah, maka iman kita akan memiliki fondasi yang kuat dan tak tergoyahkan. Allah setia, dan janjinya adalah ya dan amin. Tantangan terbesar kita di zaman sekarang adalah budaya serba instan. Kita terbiasa mendapatkan semua hal dengan cepat. Pesan makanan datang dalam beberapa menit. Kirim pesan sampai dalam hitungan detik. Nah, kebiasaan ini tanpa sadar membuat kita jadi pribadi yang tidak sabaran, termasuk dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa hari ini, maunya besok langsung dijawab. Ketika jawaban tidak kunjung datang sesuai jadwal kita jadi mudah kecewa, mudah putus asa, dan bahkan mulai meragukan Tuhan. Lalu, bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kita? Kuncinya adalah, gunakan waktu menunggu untuk membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Jangan hanya fokus pada apa yang kita tunggu, tapi fokuslah pada pribadi yang kita tunggu-tunggu, yaitu Tuhan sendiri. Masa penantian ini bisa menjadi kesempatan emas bagi kita untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca firman-Nya, dan lebih banyak belajar berserah. Anggap saja ini adalah gym rohani kita, tempat otot-otot iman kita dilatih menjadi lebih kuat. Sebagai implementasi praktisnya, coba lakukan ini setiap kali Anda merasa lelah, bosan, atau ragu saat menunggu. Berhentilah sejenak, tarik napas, dan ucapkan dengan iman di dalam hati, Tuhan, aku tetap percaya padamu. Aku percaya waktumu sempurna. Kalimat sederhana ini bisa menjadi pengingat yang kuat bagi jiwa kita untuk kembali berpegang pada janji Tuhan. Coba bayangkan sebuah benih. Ketika seorang petani menanam benih di dalam tanah, apakah besok paginya langsung jadi pohon besar berbuah lebat? Tentu tidak. Benih itu butuh waktu. Di dalam kegelapan tanah, tak terlihat oleh mata, benih itu bertumbuh. Akarnya menancap ke bawah, tunasnya berjuang menembus ke atas. Prosesnya tidak instan, tapi setiap detiknya ada pertumbuhan yang terjadi. Demikian pula dengan iman kita dalam penantian. Mungkin kita tidak melihat apa-apa di permukaan, tapi di dalam diri kita, Tuhan sedang bekerja, membentuk karakter kita, dan menumbuhkan iman kita. Jadi, kesimpulannya, masa penantian itu tidak akan pernah sia-sia bila kita menjalaninya bersama Tuhan. Setiap detik penantian kita berharga di matanya. Ingatlah kata-kata motivasi ini, Tuhan bekerja paling dalam saat kita sedang menunggu paling lama. Disitulah karyanya yang terindah seringkali terbentuk. Mari kita akhiri dengan doa berkat. Semoga Tuhan, sumber segala pengharapan, senantiasa menguatkan imanmu di tengah penantian.
Kiranya Dia memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jangan lupa untuk like, bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.